Oke, semua dengar suara saya? Jelas Pak. Jelas clear Mas Tama, clear. Webinar 11 Agustus 2022, apa kabar semuanya? Webinar kita mulai. Ini menurut saya, kita udah trading lama. Saya udah hampir 10 sekarang. Kalian pasti ada yang masih 2 bulan, 2 tahun, 1 tahun. Itu menurut saya Forex is hardest way to make easy money. Maksudnya gimana? Ini adalah cara tersusah untuk mencari uang yang gampang. Kalau menurut saya itu kayak gitu Forex itu. Kenapa? Sebenarnya technical analysis itu gampang, tapi psikologi, kemudian risk management itu yang bikin susah. Makanya saya bilang the hardest way to make money. Karena ketika pikiran kita lagi kacau, itu hancur juga nanti jadinya. Tradingnya jadi kacau balau, kemudian technical analysis waktunya nggak entry jadi entry. Waktunya kita lihat tren itu bullish, kelihatannya bearish nih, waktunya sell posisi itu. Jadi psikologi itu mempengaruhi di sini, makanya agak susah. Saya dengan Anda terkadang walaupun teknikalnya sama, makanya kita kasih technical itu gratis karena saya dengan Anda bakalan berbeda hasilnya. Karena mungkin saya lebih bagus untuk mengelola resiko, psikologi sudah mulai agak tertata, kalian masih belum, atau mungkin kalian lebih baik daripada saya, still not sure. Tapi yang jelas ini adalah game untuk the hardest way to make easy money. Jadi itu yang perlu diingat. Technical analysis hanya sebagian kecil dari trading forex itu. Ada beberapa poin yang ingin saya tekankan sekarang. Sebenarnya untuk trading forex itu hanya ada 4 poin yang perlu kalian pelajari. Nggak perlu pelajari yang aneh-aneh. 4 poin ini kalian pelajari udah bisa profit. Oke, yang penting konsisten. Pertama, apa yang perlu dipelajari? Pastinya apa? Money management, cara mengatur uang Anda. Contoh kalian dagang, kalian juga mengatur tuh bagaimana dagangan ini bisa semakin gede, bukan malah habis dagangannya. Bukan kayak gitu kan? Kita pengen dagang, kita dapat untung, tapi dagangan itu tadi malah bertambah juga, semakin besar tokonya. Nah, itu cara mengatur money managementnya itu bagaimana? Itu sama seperti di trading. Kalian harus berpikiran juga sama. Bagaimana cara saya bisa dapat profit dan juga modal saya itu bisa berkembang. Nah, itu yang agak orang salah persepsi karena orang masuk di trading, di forex biasanya untuk full margin, untuk jadi kaya cepat dan lain-lain. Malah jadi hancur nanti di money managementnya. Mending santai aja. Katakanlah kita dapat 10%, 20% per bulan. Oke, 10% buat kita, buat profitnya, 10% kita gulung lagi atau kita taruh di modalnya lagi. Jadi harus tetap ada yang diambil. Ya kalian kalau dagang nggak ada yang diambil buat kehidupan sehari-hari, itu rasanya juga kurang nyaman. Jadi kalau saya saranin ketika mendapatkan keuntungan, separuh kita ambil, separuh digulung atau ditaruh di modalnya kembali. Berarti kalian dagang tadi, gimana cara dagangan saya bisa berkembang dan juga saya bisa makan. Itu untuk money management. Kemudian risk management. Risk management di sini 90% trader sangat sulit untuk menjaga konsistensi resiko mereka. 1-2 kali trading, 1 bulan trading itu kemungkinan masih bisa kalian. Oke, masih bisa. Tapi setelah 1 tahun trading, kemudian ada 100 kali trading, itu udah mulai glendor nanti untuk risk managementnya. Kadang-kadang pakai 1%, kadang-kadang mau naikin resikonya, kadang-kadang mau naikin 1 lot jadi 10 lot, 10 lot jadi 100 lot, terus averaging dan lain-lain. Itu udah mulai kayak goyah konsistensinya. Jadi ingat, 90% trader. Kalau kalian ingin jadi 10 trader yang profit, pastiin konsistensinya dijaga. Saya ingin konsisten profitnya, ya konsisten juga caranya dong. Jangan ingin konsisten, caranya nggak konsisten. Kalau ingin yang agak beresiko, ya mungkin resikonya agak tinggi, tapi resikonya juga bakalan lebih tinggi lagi. Saya ingin 100% 1 bulan mas. Saya masukkan uang 10 juta. Saya pengen dapat 10 juta per bulan, karena itu saya trading for living. Living cost saya itu 10 juta per bulan. Untuk 100% itu bisa di trading, sangat bisa, 1000% pun bisa. Tetapi untuk resikonya kalian harus juga berpikiran. Berarti kalau dia 100%, dia dapatnya berapa? Resikonya juga pasti bisa 100% atau bisa hancur semuanya. Kalian juga pasti pernah tahu kayak, kelihatan nggak ya? Nah, ada yang sharing lumayan kayak sekarang dia modalnya 347.000. Oke, 347.000 dolar. Kemudian untung menjadi 952.000. Oke, awalnya loss, kemudian menjadi untung 952.000 dolar. Berarti 3 kali lipat dari keuntungannya dalam 1 kali trading. Dia trading Nasdaq dan dia stacking dari atas, di stacking sampai bawah. Apa yang kita bisa pelajari di sini? It's looking good. Kita lihatnya enak. 3 kali lipat dan lain-lain. Tapi kalian bisa berpikir kalau ini tidak sesuai dengan arahnya, ini gimana? Hilang pasti uangnya. 0, 3M hilang. Jadi
pikirlah bagaimana cara memanage resiko, bukan profit. Di sosial media emang enak kita lihat profit gede 2 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat, tapi apakah kalian itu bisa menerima ketika modal itu gagal? Kalau nggak bisa menerima, mending risk manajemennya dijaga, pelan-pelan aja, yang penting profit. Kemudian yang ketiga adalah technical analysis. Kenapa technical analysis saya taruh di belakang? Karena yang paling penting ini dua ini dulu, kemudian technical analysis yang terakhir. Karena technical analysis di sini kita bisa terapkan di semua instrumen. Contoh, kita trading di Nasdaq, kita trading di saham, kita trading di Bitcoin, semua bisa menggunakan technical analysis. Semua bisa. Kemudian technical analysis di sini kita bisa berikan kepada teman-teman, kepada keluarga dan lain-lain, itu bisa disalurkan. Jadi di sini itu paling mudah kalau menurut saya technical analysis. Kalian bisa lihat saya untuk analisa, teman-teman di Discord itu kalian juga bisa lihat, simple banget untuk analisanya dan lumayan profit. Nah, tetapi apa yang bikin saya nggak profit? Risk management dan money management. Kalian bisa lihat flip coin yang sudah saya coba, kita coba flip dan hasilnya masih untung. Kalian cek aja di YouTube, lumayan buat psikologi. Jadi saya Mas Tama aja nggak pakai technical analysis masih untung. Saya kok pakai technical analysis ini itu, pakai stokastik, pakai itu kok masih nggak untung. Kenapa ya? Nah, itu yang perlu diperdalam. Bukan masalah technical analysisnya, tetapi masalah money dan risk managementnya. Itu technical analysis. Yang terakhir ada namanya psikologi. Psikologi di sini itu nggak bisa langsung terbentuk. Kalian langsung bisa pinter, langsung bisa dapat insting, itu nggak bisa terbentuk. Makanya saya taruh di belakang. Buat ini jalan, kemungkinan sudah bisa dapat profit walaupun dikit banget. Walaupun gagal pun nggak mungkin margin call kalau dua ini sudah jalan konsisten. Ditambah technical analysis, mungkin profit sedikit. Psikologi di sini itu menambah supaya kalian itu dapat insting yang bagus. Contoh, saya dan Anda ngelihat technical analysis, oh ini bullish nih, tetapi kalian lihatnya bearish. Nah, kayak gitu kan berbeda pendapat. Nanti kenapa kok bisa berbeda pendapat? Mungkin saya lihat marketnya lebih lama daripada Anda. Jadi psikologi di sini 10.000 jam itu memang ngaruh kalau di trading juga. Psikologi di sini bakalan terbentuk dengan waktu. Kalian bisa cek di Discord, kalian bisa tanya di mereka berapa kali mereka analisa selama hidupnya. Itu pastinya sudah lumayan banyak, makanya mereka bisa technical analysis sebagus itu. Kenapa sih saya push buat ngirim analisa supaya kalian itu dapat di psikologinya di sini? Karena kalau kita nggak kirim-kirim analisa terus-menerus, ya gimana kalian mau belajar? Jadi kirim analisa, kita cek, kemudian oh ini kurang gini, nanti kita bisa adjust itu bagus apa enggak dan lain-lain. Jadi saya saranin untuk naruh analisa supaya kalian itu jam terbangnya itu gede. Nanti instingnya baru dapat. Kalau insting udah dapat, kalian bisa pakai technical analysis dan apapun lah terserah kalian. Trading plan kalian semakin solid nanti. Ketika trading plan udah solid, kalian udah bisa lanjut untuk trading for living, trading buat seneng-seneng, it's up to you. Terserah kalian mau gimana. Yang jelas, saya udah jelasin ini sebelumnya, kita berikan Anda sebuah mobil. Kemudian tujuannya sudah kita taruh, kita mau ke Jakarta. Tetapi cara mengemudinya, it's up to you. Jadi terserah kalian. Kalian mau tabrakin terus menerus sampai nanti nabrak margin call, deposit lagi margin call, atau mau pelan-pelan aja sampai, atau cara cepat sampai, itu it's up to you. Yang jelas kita berikan technical, kita berikan money management, risk management, kemudian kita berikan wadah yang cukup untuk Anda, kita berikan live prediksi untuk kalian itu belajar. Pokoknya lengkap lah, tinggal kalian yang mengendarai, itu terserah kalian.